seram banget. Seram? Iya. Terbang itu atau gimana? Langsung dinampakkan gini. Melotot? Iya. Dari situ aku depresi sampai ketakutan lah. Kok iya aku mau bertanya kawan-kawan. Apa itu? Hantu yang baik sama yang jahat itu ada nggak? Soalnya aku pernah ngalami itu. Ini saya mau tanya coba ya. Kalian tahu nggak kenapa kita anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen itu setan takut sama kita? Ayo. Sebelum kita melanjutkan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan klik lonceng untuk seputar video kita, Believers Community. We are Believers. 3, 2, 1, Believers Podcast. Hahaha. Selamat datang kembali bersama kami di Believers Podcast. Apaan sih dia? Oi. Apa ini? Shalom Believers! Ya, selamat datang kembali di channel kesayangan kita Believers Podcast. Dan pada hari ini kita ada episode spesial. Tahu episodenya agak seram-seram. Kemarin kita udah bahas kemerdekaan, perjuangan pertumpahan darah. Ini juga mengandung darah. Kita akan membahas tentang setan hantu. Ngomong sendiri. Tuh. Loh, Kok kalian kan berat? hantu. Kita akan membahas tentang hantu. Di sini kita akan langsung mulai biar nggak terlalu lama. Saya langsung mau tanya, apakah teman-teman di sini ada yang pernah mengalami atau punya pengalaman lihat atau merasakan hantu? Mungkin dari Diva ada kisah yang mau dibagi. Sebenarnya agak takut ya membahas kayak gini karena pengalaman sebenarnya Pedes bu. pedes banget. Terus dari Karena kalau aku secara pribadi ya gak cuma bisa ngelihat tapi pernah bicara sama mereka, pernah berhubungan sama mereka. Jadi kan iya, jadi sampai sekarang juga sering itu bisikan mantanku yang kayak Oh, balik episode mantan. Berarti mantan itu kayak hantu. Mana aku nggak merasa mantan anda itu hantu. hantu kan. Ketika mantan minta baikan, ketika mantan ku maafkan, ketika mantan kayak setan tak punya perasaan. Hantu itu sudah mati kan? Mati. Iya. Oh itu perasaanku udah mati, hubungan kami sudah mati. Memang Jadi ghosting hantu. ya. Ghosting. Begitu. Oke, kita anggap kita nggak pernah dengar apa-apa. Selanjutnya langsung Angelina ada mungkin. Jadi pernah lihat 2 kali. Jadi kan ini pertama kali aku lihat aku nggak tahu itu beneran atau enggak. Soalnya aku tidur aku tiba-tiba golek di kamar dia. Memang rumahnya agak gimana gitu kan. Tolong diklarifikasi ya. Nanti di kamar saya dikira penonton kita ngapa-ngapain. Istrinya ciciku, Ya, adiknya. jadi dia adik ipar saya ya. Tolong nanti jadi Indonesia. Jangan otak Anda yang horor ya. Nanti kita diserbu. Jadi aku Next. golek lihat lah ini siapa ini? Ternyata saya bangun. Bukan? Pakai jubah merah. Nah, tapi aku sadar ini aku nggak mimpi. Soalnya aku beneran kayak sadar kan. Tapi sosok pria atau wanita? Nah, aku nggak tahu. Dia kayak setengah layang gitu dikit aja. Tapi mukanya kayak blur banget. Blur hitam-hitam. Pixel kameranya nggak tinggi. Iya, terus aku nggak takut sih. Cuma aku kebingungan. Ini kok makin jubahnya makin merah juga kan. Merah, tapi dia kayak lihat aku. Ya udah aku tutup mata. Dalam Tuhan Yesus ketiduran lagi. Wow. Yang kedua lagi. Yang kedua. Kedua. Nah ini aku sadar. Aku lagi main game sama si David itu. Kita duduk. Nah jadi aku mau ke toilet. Nah aku duduk sini kan. Toiletku di sini. Sini nggak ada place to tempat untuk lari lagi kan. Jadi dead end gitu. Aku berdiri. Baru mau ke sini aja ada yang lari. Zoom. Aku kira Onel yang anak kecil gitu kan. Soalnya rumah kita ada banyak anak kecil. Tapi pas zoom gitu aku lihat kayak beneran itu anak kecil. Aku lihat loh, kok hilang? Aku tanya David, Fit, kamu nampak nggak si Onel lari ya? Atau si siapa lari? Enggak kok. Lah, jadi itu siapa? Beneran lari dia, duduk gitu. Di sana nggak ada orang. Bahkan nggak ada orang. Dia pun bilang nggak ada orang. Terus aku lihat siapa?
Nah, jadi di rumahku ya mungkin ada memang sih sok-sok hantu anak kecil yang suka ganggu. Ya, tapi ya nggak takut sih, soalnya nggak ada rasa kayak evilnya. Jadi waktu itu nggak ada merinding, bulu kuduk berdiri atau gimana, gemetar gitu? Deg-degan atau Deg-degan aja sih, deg-degan. kayak jatuh cinta gitu? Tapi sih menurutku itu kan unik ya. Itu tiba-tiba dia kan lewat lari gitu. Mm-mm. Kalau menurut aku sih sebenarnya dia mungkin lari karena kalian nggak ngajak dia main game. Oh, Dia main buah. Iya. Enggak, salah. Itu setannya lari, takut sama dia. Dia lebih dari setan, bayangkan setan pun lari. Udahlah, aku pulang lagi. Oh, saya tahu dia ini siapa. Dia ini pengantin Lucifer. Itu yang berjubah merah itu Lucifer. Makanya si setan ini kabur lihat dia. Aduh. Ternyata kita punya istri Lucifer di sini. Ada lagi yang mau kesaksian kisah? Angie, ada lagi? Udah, itu aja. Ada lagi mungkin Frandes yang mau diceritakan? Kalau aku sih Sabar dulu. Dislike loh, mereka. Kok kita mengundang hantunya? kalau pengalaman melihat hantu sih udah biasa. Teman-teman kita ya, pengantin Lucifer, ada mantannya Lucifer. Aku sih di kampung kan sering nengok yang kayak gitu Kampungnya di mana? di Tapanuli Tengah. Pakai mulai tenang. Tapi pengalaman pertama kali aku nengok itu waktu aku kan melihara babi. Babi. Oke. Waktu aku mau ngasih babi ini apa makan, kan di tempat peliharaan babi kami itu ada dinding tinggi. Waktu itu cuacanya hujan, ada petir. Ih, horor. Waktu kuliah dari dinding bawa makanan, tiba-tiba petir langsung menyapa gitu kan. Langsung nengok ada menampak gitu kayak cewek. Dari situ aku nengok penampakan kayak gitu sampai SMA aku depresi nengok kayak gitu. Oh, maksudnya sejak hari itu sering lihat hantu? Enggak, mulai dari situ aku jadi takut kan gitu. Oh, trauma ya? Trauma kejadian itu. Kalau nengok yang nggak pernah aku nengok langsung kayak muka aku gitu ya. Aku seringnya nengok ya lewat aja gitu kan. Oh. Ini langsung Jarak berapa meter? Dekat? Dekat kali. Inilah dinding di atas itu. Aku nengok gini. Oh, langsung dekat gitu ya. Iya. Terus habis itu perasaannya gimana waktu lihat itu? Aku waktu itu langsung lari aja. Dari situ aku jadi takut lah ngasih peliharaan ini. Oh, jadi nggak berani ngasih Iya. babinya makan. Itulah pengalamanku nengok hantu langsung nengok semua. Nah, itu Kasian babinya. penampilannya gimana? Cewek pakai Cewek jubah putih. pakai jubah putih. Kenapa hantu suka kali pakai Iya. jubah putih? Ya? Tapi itu di merah. Tapi Ini anti yang mainstream. Ada fashion dia. Fashionnya Cakep. Cantik nggak hantunya? Oh, jangan ceritakan seram kan? Seram? Iya. Terbang itu atau gimana? Langsung dinampakkan gini. Melotot Iya. Dari situ aku depresi sampai ketakutan lah. Kelas berapa? Kejadian usia Kelas berapa? 3 SMP. 3 SMP. Wow. Dan waktu SMA kan aku sering juga lari-lari pagi di kampung. Aku sering lari pagi jam 3 sampai jam 4 pagi kan. Aku sering nampak gitu di lokasi-lokasi tertentu yang pernah kecelakaan gitu. Aku sering nengok kayak dibilang di apa pintayang gitu kan. Aku sering nengok juga. Tapi nggak pernah langsung kayak buka gitu. Cuma berdiri di situ tenang nggak ngapa-ngapain. Tapi Nah, yang itu langsung Kalau hantu-hantu yang tenang kayak gitu itu penampilannya gimana? dia Terbang atau cuma melayang-layang gitu aja. melayang-layang ya? Yang Gak ada kakinya berarti ya mereka? Nggak ada, kayak embun Kasihan ya hantu yang punya kaki. Itu aku nampak juga pas nampak yang jubah merah gitu kan kayak ya embun-embun gitu aja. Pakai baju putih semua enggak ya? Lain-lain. Yang sering aku tengok yang putih. Kalau yang hitam itu ada juga pernah cuma jarang. Oh, rata-rata putih Nggak ya. ada. Mungkin aku pernah juga ceritakan yang aku waktu lari pagi sampai ada yang ngejar-ngejar aku kayak bayangan gitu. Habis aku ini kayak rumah tiba-tiba dia langsung dinampakkan ke depanku sampai aku jatuh ke belakang
sampai pingsan. Oh. Yang- Oh jadi pernah kejadian lagi kayak gitu? iya. Muka ketemu muka gitu. Tapi warna hitam ya, nggak warna putih. Cowok. Iya kayak cowok gitu. Pantesan pingsan. Kalau cewek ciuman. Aduh, Randes. Yang pertama. Itulah pengalamanku nengok yang kayak gitu. Kalau nengok-nengok hantu gitu udah gimana? Udah Kayak minum udah obat sering lah kan? dibilang. Aku pun di Medan ini sering juga kalau aku pindah kos. Aku kan sering pindah kos. Itu kalau aku di kos itu kayak nggak tahu lah, aku nggak ngaku yang itu ya. Kalau aku di kos itu kayak menggambarkan gitu. Iya. Itu lewat mimpi gitu. Kayak di tempat ini kan kemarin aku pernah mimpi satu keluarga aku foto bersama orang itu. Jadi kayak dikasih tahu gitu, ini dulu ini Yang gitu. punya rumah ini dulu Iya. siapa? Di kosku yang dulu di Gatsu pun ada juga kayak rumah sakit gitu kan, kayak diceritakan gitu. Oh. Aku nggak ngaku ada yang kayak gitu ya, cuma dari mimpi aja gitu. Kalau pengalaman yang kayak gitu ya. Jadi Frades ini berjumpa setan seperti makan obat sehari 3 kali kan, luar biasa. Edi mungkin ada kisah yang Iya. dibagikan. Oke, dulu pas SMP kelas 2 kami ikut perlombaan mainan. Kebetulan aku sama kakakku sama tanteku kami dipilih jadi penyair mainannya. Nah, itu pas bulan 12. Terus nomor kami yang terakhir. Jadi harus kami tunggu sampai selesai. Oke, nomor urut terakhir. Iya, terakhir. Antri ya. Terus kebetulan yang ikut perlombaan itu banyak, jadi sampai malam. Terus pas selesai kami langsung pulang karena disuruh diminta bantu bapak sama orang, bilangkan biar pulang, biar cepat-cepat pulang. Terus selesai kami, nggak kami tunggu hasilnya, langsung pulang. 3 orang kami, si penyair tadi sama kakakku, aku di tengah, tangan kami kayak gini. Dari gereja aku di tengah, yang satu di sini sebelah kiri kanan, intinya kayak gini kami. So sweet ya hubungan. Iya. Biasa. Dari gereja sampai udah hampir sampai di rumah, 100 meter dari rumah. Terus kami sampai di situ, kami lihat dari jauh ada jubah putih, kakinya nggak ada. Jubah putih ya. lagi. Iya, Semua karena lihat tiga-tiganya. Iya, 3 orang kami. Lihat semua itu. Iya. Terus kami lihat dia membelakangi kami. Kami kayak terkejut gitu, terus kayak bengong-bengong, langsung lari kami, tangan kami udah lepas. Jadi Iya, ikutan. iya, Balik badan. lari dan cepat kali kami sampai di gereja yang tadi. Terus kami cerita, kami tunggu kawan kami semua harus sama-sama kami biar bisa pulang. Itu aja sih ceritanya. Ceritanya aku ya. cepat sampai ke gereja. Berarti orang-orang yang sering terlambat ke gereja Harus lihat setan. kejar biar cepat. Harus lihat setan. Berarti setan itu bagus. Mengembalikan kalian ke rumah bapak. Jangan-jangan itu prank itu. Buat kalian yang pura-pura jadi setan, dulu jangan kalian prank dia ya. Aduh, itu prank itu Edi. Iya, itu friend. Jadi pas lari mereka yang juga itu kejar atau nggak lihat belakang lagi? Tidak kami lihat takut. Beneran takut, langsung kayak putar balik, nggak lepas tangan, langsung lari 3 Iya. Tapi ini jubah merah, jubah putih. Kalau Hitam yang juga gue ada. lihat kok jubah Hitam hitam ada. ya. Aku yang ingat pernah. Mantanmu itu. Oh, itu Iya, mantanku. Kalau merah nggak pernah. Luar biasa ya, kisah-kisahnya serem-serem. Edi tadi katanya mau tanya sesuatu. Iya. Apa ini? Aku mau tanya, takut itu wajar gak sih? Sama setan. Iya, Sama sama hantu. setan. Takut sama setan itu sesungguhnya tidaklah wajar. Lebih baik kita takut pada mantan. Kayaknya dari tadi ya ini. Mantan. Maksudnya kesasar dari episode mantan ke sini ya. Kita itu takutnya harusnya takutnya sama Tuhan. Ayo. Tapi jangan
Jangan salah, Tuhan kalau bilang Tuhan. Makanya Tuhan. diperlukan Jadi jeda. hantu. Tuhan. Oh. Hantu. Kadang hantu. Kadang kita Tuhan. Bingung Tuhan, ini Tuhan sama aku atau sama hantu? Tuhan. Iya. Jadi bagaimana Tifa tadi jawabannya? Harus takut sama Tuhan. Iya, kalau takut sama setan sih nggak wajar. Kenapa? Karena sesungguhnya kita yang lebih kuat dari setannya. Iya. Yes. Setan nggak punya kuasa atas kita. Kayak mereka cuma bisa nakut-nakuti doang, tapi nggak bisa sentuh kita, nggak bisa usik kita. Kecuali membohongi kita ya. Mungkin terkadang kan karena mereka udah menunjukkan wujudnya yang sangat seram. Jadi kita terintimidasi dan takut seakan-akan dia lebih kuat dari kita. Itu yang kadang buat kita jadi down, jadi lemah, jadi gemetar, jadi ketakutan. Dan kita merasa seakan-akan kita disiksa. Padahal pikiran kita sendiri yang menyiksa kita, bukan hantunya. Hantunya cuma nakut-nakuti gitu loh. Jadi kalau kita takut sama hantu, ya hantunya senang dong. Berarti dia berhasil. Iya. Emang kita mau nyenengin hantu, mau nyenengin syaiton? No kan? Makanya takutlah akan Tuhan dan takutlah kehilanganku. Nah, berarti ini dari tadi Tifa bahas nih hantu atau Atta Halilintar ini? Gue cuma ngeprank. Jadi hantu kayak Atta Halilintar ya, tuh biasanya ngeprank ya. Nanti didengar kita di ini loh, Maaf dituntut. ya, di tit aja tit gitu ya. Maaf Atta. Jadi kalau menurut saya takut sama hantu, kalau menurut saya gini sih, sifat dasar manusia itu emang takut sesuatu yang nggak diketahui. Makanya kenapa manusia bisa takut tempat gelap, kan nggak kelihatan. Nah, orang yang takut hantu itu karena nggak tahu hantu itu apa. Sedangkan kita anak-anak Tuhan, kita orang Kristen, kita kenal hantu itu di bawah kita. Yes. Bahwa roh yang ada dalam diri kita itu lebih besar. Karena kita anak-anak Tuhan, kita baca Alkitab, kita tahu. Jadi kita sudah seharusnya nggak takut lagi. Hai iblis-iblis yang nonton, ya kamu sekarang yang nonton, ya kamu iblis. Kami nggak takut sama karena ada Tuhan Yesus di balik Yes. kami. Jadi kita anak-anak Tuhan nggak boleh takut sama iblis. Itu. But menurut fun saya. fact sih, fakta menarik ya. Orang-orang Indonesia kan takutnya sama kita sebut merek hantunya ya. Iya. Ada hantu merek kuntilanak, ada hantu merek pocong gitu loh. Kan orang Indonesia takut sama yang seperti itu dan sering ada penampakan yang seperti itu. Iya. Kenapa beda sama hantu luar negeri? Hantu luar negeri tuh keren-keren loh, kayak Yes. vampir, ya kayak Edward Cullen loh, ya ampun ganteng banget, kayak Jacob gitu loh. Kenapa hantu luar negeri ganteng-ganteng? Iya. Karena yang mereka takuti bukan fisiknya, tapi yang mereka takuti kekuatan mistisnya. Jadi menurutku sih hantu itu mengambil rupa yang ditakuti oleh manusia. Wah, Misalkan kayak luar orang biasa. Indonesia takut kuntilanak nih. Ya. Jadi hantunya ngambil bentuk kuntilanak. Kuntilanak. Kalau orang luar negeri takutnya sama vampir, hantunya ngambil Bentuk wujud vampir. Mari kita takuti cowok tampan. Supaya dihantui cowok tampan. Menarik ini ya. Iya. Makanya di Indonesia nggak ada hantu yang di Indonesia. Iya. Itu adanya di Cina kan. Iya. Kenapa di Cina hantu nggak ada negara pocong? beda? Berarti di tiap negara hantunya beda. Iya, karena Dan pola pikir manusianya. ketakutan kita yang membuat hantu itu ngambil rupa itu. Yes. Iya. Pernah pikir. Aku ada pertanyaan sih, tak about kuntilanak yang hantu-hantu di luar negeri ya, kan banyak hantu ini. Nah, menurut kalian orang Kristen itu boleh nggak sih kayak nonton film horor? Wah, ini Ayo, gitu. Coba teman-teman setuju atau enggak, boleh nggak orang Kristen nonton film horor? Soalnya Komen di bawah. banyak pendeta ya bilang, oh ya orang Kristen nggak boleh nonton film Film horor. horor. Soalnya kayak supporting, kayak mendukung Pergerakan community-nya. setan. Ya. Kalau saya sih boleh aja gitu. Oke, gak usah takut di sini. Iya, nggak biar apa-apa. kita Ini pribadi pendapat masing-masing. Iya. Nggak ada benar, nggak ada Jangan salah. hujat. Tidak ada benar, nggak ada salah. kan itu kan hanya feeling kayak mencerahkan aja gitu. Hiburan lah ya, nggak usah, Iya. jangan dipikirin, jangan Iya. jadi takut, jadi boleh. Edi mungkin? Kalau aku boleh, menurut aku boleh, tapi bersiap untuk bermimpi buruk. Wow. Wah, harus Berarti mempersiapkan diri ya. Edi ini seperti iklan rokok. Boleh, tapi ditulis di bawahnya. Awas serangan jantung, ibu hamil, Potensi. paru-paru, impotensi, hipertensi. Side note-nya. Oh, Iya, iya. seperti itu ya. Diva dan mungkin. Kalau aku anak ganas saya boleh atau enggak ya? Karena terkadang kan ada juga film rohani yang menayangkan peperangan rohani dan ada hantunya juga. Jadi
daripada bilang boleh atau tidak, aku mau tanya perlu apa tidak gitu loh. Kan film horor itu kayak nayangin hantu, yang kayak Edi bilang siap-siap mimpi buruk. Perlu nggak sih kita bermimpi buruk di hidup kita? Perlu nggak kita membuat diri kita sendiri harus bermimpi buruk? Jadi kalau menurutku sih nonton film horor nggak perlu. Aku bukannya bilang boleh atau tidak ya, tapi sebenarnya ya nggak perlu. Kalau mau seru-seruan nonton film yang seru, banyak genre-genre lain yang lebih menarik gitu, kayak genre action, film kolosal, atau drama, drakor yang bisa bikin nangis. Jadi karena kan itu bisa menyerang pikiran kita tuh. Kalau kita kayak nonton misalkan Falak nih, jadi mau ke kamar mandi kebayang sama film Falak tadi, kan yang kasihan diri sendiri loh, menyiksa diri sendiri. Jadi ya nggak perlu lah, nggak perlu. Jadi menurut Diva bukan boleh nggak boleh, tapi Iya. bermanfaat atau Iya, berfaedah atau tidak? saya setuju sama Diva. Kalau saya lebih ekstrim dari Diva, saya nggak setuju sama nonton film horor. Saya padahal dulu nonton film horor, suka juga. Tapi setelah saya pelajarin betul, saya ikutin pendeta khotbah tentang itu, saya juga mempelajarin, iya lebih baik, betul kata Diva, apa manfaatnya kita nonton film horor? Untuk hiburan, apakah kita terhibur melihat hantu artinya? Tersiksa. Seharusnya kan kita nggak boleh terhibur melihat hantu kan, itu malah hantu seneng, wah orang ini suka sama. Iya benar juga ya Pak ya. Jadi nanti mereka merasa jadi artis, jangan biarkan babi ngepet jadi artis. Jangan. Nggak usah, Kami saya aja nggak yang mau babi terkenal. ngepet jadi artis, jadi saya nggak setuju sama film horor. Waduh. Setelah ini saya jadi Gimana masuk. Ji, udah terjawab, sudah terjawab. Malah aku sampai sekarang suka nonton film horor. Pantes Suka lah. research kan di YouTube. Oh ini ya kisahnya. Oh si Lucifer ini. Oh entah siapa Jadi siapa. kenal gitu ya. Pantes Jadi dia, kenal. pantes tadi didatengin sama si hantu berjubah Iya merah. special ini. Spesial. Kenalan dia. Iya. Aduh. Tapi masuk akal sih yang Kak Jos bilang. Kalau andai kata nih video kita saat ini nih yang kita rekam ini ditonton banyak orang, kita seneng kan? Yes. Nah, hantu juga gitu. Kalau mereka ditonton terkenal, senanglah mereka. Iya. Gak mau. Jadi artis lah, jangan biarkan hantu jadi artis. Oh iya, aku mau bertanya kawan-kawan. Apa itu? Hantu yang banyak sama yang jahat itu ada nggak? Soalnya aku pernah ngalami gitu. Ketemu hantu baik. Gimana yang Iya. dialami Nah, ketemu hantu baik? Aku waktu di kampung pernah waktu itu di sawah mancing ikan. Jadi aku sama adikku, ada satu lagi kawanku, sampai sore kami. Perjalanan ke kampung kan ada 15 menit. Jadi udah malam. Jadi ceritanya gini, ada kayak ngarahkan gitu. Tapi kayak orang kami ikuti orangnya kan. Terus ini ceritanya kami kayak tersesat gitu kan. Oh, Dia kayak ngarahkan kami gitu. Boleh nggak berkawan gitu sama Hantu. jadi kamu diarahkan sampai bisa pulang dengan Iya. aman gitu. Oh, dia nunjuk jalan. tunjuk jalan ya? Jadi tour Jadi guide-nya. kamu merasa hantu itu baik karena ketika Enggak, ada hantu baik ada hantu ada baik sama itu. karena orang itu. Boleh nggak berteman jadi? Iya. Kalau menurut aku sih ada. Karena dulu kakakku ke kota. Terus dia difoto, entah selfie atau difoto kawannya nggak tahu. Terus ada bayangan di belakangnya, ada bayangan sampai ke rumah tidur, baru besoknya cerita lagi. Dan dia mimpi tentang hantu yang mengikuti dia itu. Yang ikut foto itu. Iya, kan? yang mengikuti kayak yang mengikutinya itulah. Nah, terus sampai intinya dia kakakku mau kemana dia ikut. Terus kayak entah apa mereka kayak cerita gitu dalam mimpinya. Itu aja sih. Nah terus tahunya itu hantu baik dari mana? Kan biasanya hantu itu Mengganggu. mengganggu Ini nggak ganggu. Ini enggak, dia kayak nyaman aja gitu loh. Oh, jadi cuman ikut selfie gitu lah Bukan ya? gimana ya? Berkawan. Mungkin entah apa Berkawan, mimpinya, ya. entah apa kayak mana mereka cerita di mimpinya nggak tahu juga, nggak terlalu jelas tapi Nggak pernah diganggu. Iya, nggak diganggu. Oke. Ada yang mau jawab lagi? Oh, oke. Kalau menurutku Diva, sih Diva. nggak ada hantu yang baik ya. Semua hantu itu jahat. Kenapa aku bilang? Kadang orang jahat sering berpura-pura jadi orang baik loh. Nah, itu saya juga mau jawab itu tadi. Temen kita ada Iya. orang seakan-akan dia baik sama kita, ternyata nyusuk
dari belakang. Karena aku pernah dengar khotbah Pastor Beltoni juga ya. Sebenarnya arwah orang meninggal itu nggak ada. Itu tipuan si iblis aja. Karena begitu kita lahir kayak ada dua malaikat yang ini loh sering ikutin, malaikat baik, malaikat jahat. Entah aku salah ya, correct me if I'm wrong. Kalau cerita yang benar waktu itu gitu, kayak ngikutin kita. Iblis ini juga kayak ngikutin kita dari kecil gimana. Berarti dia tahu dong kisah hidup kita gimana, rupa kita gimana, bentuk kita gimana. Dan di saat kita meninggal, ya dia ambil rupa kita dan dialah yang menyamar menjadi kita, hantunya kita. Jadi, no, itu semua jahat, hantu itu semua jahat. Nah, saya setuju sama Diva. Saya tadi juga mau jawab 90% mirip bahwa kita semua tahu di Alkitab setan iblis itu adalah rajanya tipu muslihat. Bukankah Adam dan Hawa juga jatuh dalam dosa karena iblis seolah-olah baik? Tuhan tuh bohongin kamu. Bukankah semua yang di taman Eden ini boleh kamu nggak boleh kamu makan kecuali pohon itu, kata iblis. Diputar balik kata-katanya Tuhan. Seolah-olah berbuat baik. Kenapa? Tuhan tuh takut kamu jadi Tuhan. Kalau kamu makan itu, kamu nanti jadi sekuat Tuhan. Kan seolah-olah baik. Pasti di pikiran si Hawa waktu itu kan Hawa yang diajak omong. Wah iya ya, Tuhan itu jahat ya. Si ular ini ternyata lebih baik. Nah, menurut saya, ini pendapat saya pribadi, hantu gak ada yang baik. Hantu itu berpura-pura baik agar ke depannya kita jadi percaya, iya setan itu baik. Jadi ke depannya dia mau mempengaruhi apa akan lebih mudah daripada orang yang dari awal, apalagi orang beragama dari awal tuh anti sama setan, susah dipengaruhi. Dia berpura-pura lah jadi setan baik supaya orang ini menurunkan keantiannya. Iya ya, setan itu ternyata ada yang baik, aku salah. Di situlah ya serigala berbulu domba. Jadi itu menurut saya. Angie. Sama-sama. Oh betul aja. Ini jawabanmu betul aja gitu ya. Ya memang ya setuju sih, gak ada hantu atau setan yang baik. Soalnya mereka kayak tricky banget. Tipu muslihat. Nah, suka tipu. So sometimes ya mungkin kita lonely lagi sendirian, kayak suka mau bicara sama kita kan. Oh ya, aku berteman aja nggak apa-apa. Aku mengerti kok. Aku lihat dari behind the scene. Tapi padahal nanti kedepannya kayak membuat kita itu kayak orang gila. Iya, jadi kayak orang gila. Padahal kayak kita karena kesepian atau gimana kan. Oh, ada sesuatu yang mengerti kita. Padahal di luar orang Dari tadi cerita baru ini aku merinding. lah ini orang kenapa? Padahal seharusnya kita harus mencari Tuhan, bukan mencari mereka. Jadi sahabat kita kan. Jadi ya itu sih. Saya punya sebuah kisah. Ini saya mau tanya coba ya. Kalian tahu nggak kenapa kita anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen itu setan takut sama kita? Ayo. Ada yang tahu kenapa? Tahu? Ada yang tahu? Karena masa depan kita dan masa depan setan berbeda. Ini bukannya serius, yang bercanda nih. Oh ya, Jadi, benar ya. mau tahu kenapa setan takut sama orang Kristen? Karena kalau kita baca di Alkitab, Yesus itu mengusir orang yang kesurupan legion ke babi. Setannya semua lompat ke babi, babinya langsung lompat ke jurang mati itu kan. Kalau Yesus diusir. Kita fast forward 2000 tahun kemudian. Bagaimana orang Kristen makan setelah pulang gereja? Apa yang dimakan habis ibadah? Babi! Ya semua, babi adalah makanan sehari-hari. Berarti setiap hari kita itu memenggal kepala iblis. Kita panggang, kita makan. Setannya takut dimakan. Iya, makanya setan nggak berani sama kita. Makanya orang Kristen jarang kesurupan. Kenapa? Karena setiap hari kita makan setan. Aduh. Haram dong. Makan setan haram. Haram tapi harum. Hai iblis-iblis yang nonton, jangan ganggu kita. Kita suka makan kalian. Aduh. Astaga, malangnya nasib setan. Oke, biar gak terlalu lama, kita langsung tutup aja segmen tentang hantu. Karena kita gak mau ngasih hantu terlalu banyak kegembiraan. Kita tutup dengan ayat firman Tuhan. Ada yang mau dibagikan, Diva? Ayatnya silahkan. Oke. Ayatnya kita ambil dari Yakobus 4 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Amin. Amin. Yes. Jadi
kencing aja hantu lari. Mau kencing hantunya yang lari. Berarti bagi teman-teman semua yang nonton di sini, kami berharap melalui tontonan ini teman-teman mendapat sesuatu. Jangan lagi takut sama kuasa gelap, jangan lagi takut sama setan, karena roh yang ada dalam diri kita lebih besar. Merdeka! Merdeka! Merdeka dari iblis. Merdeka dari setan. Haleluya, haleluya. Oke, sekian aja video hari ini. Kita mau berpisah. Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, jangan lupa untuk komen, jangan lupa untuk like. Juga boleh lihat video-video kita sebelumnya, banyak episode-episode sebelumnya juga boleh ditonton. Share juga ke teman-teman kalau video ini memberkati kalian, sehingga video ini juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Sampai jumpa.